Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Karyat Heriana. Di video saya sebelumnya sudah dipaparkan bagaimana sistem akreditasi sekolah atau madrasah dengan ISP tahun 2020. Kemarin sudah dijelaskan bahwa terdapat 4 komponen penilaian, yaitu komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen manajemen sekolah atau madrasah. Di video kali ini saya akan memaparkan komponen yang pertama, yaitu komponen mutu lulusan. Nah, di komponen mutu lulusan itu terdapat 11 indikator. Yang pertama, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ada 4 level penilaian. Yang pertama, level pertama adalah jika siswa menunjukkan perilaku disiplin namun terbatas di kelas. Kedua, disiplin terbatas di sekolah atau madrasah. Yang ketiga, sudah mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinannya. Dan level yang masuk keempat, jika siswa disiplin di madrasah mendapat pengakuan dan prestasi atas kedisiplinannya. Lalu, bagaimana pembuktian kinerjanya? Ada 3 teknik dalam pembuktian kinerja. Yang pertama, observasi, telah dokumen, dan wawancara. Nah, di indikator yang pertama ini, wawancara dilakukan terhadap kepala atau wakil sekolah atau madrasah, guru, dan siswa. Aspeknya yang pertama dari observasi itu kedisiplinannya ada 3, kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, dan kepatuhan terhadap tata tertib. Indikator atau dokumen yang dicek adalah ketika observasi, yang pertama kehadiran di kelas, kehadiran di sekolah atau madrasah. Kemudian untuk disiplin berpakaian itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang tata tertib adalah bagaimana kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah atau madrasah. Untuk telah dokumen, yang dicek adalah bagaimana tata tertibnya, buku piket, catatan guru atau wali kelas, serta catatan dari tenaga kependidikan. Dalam wawancara, menyangkut ketiga aspek disiplin tadi, waktu, pakaian, dan tata tertib, itu indikatornya bagaimana siswa kehadirannya di kelas, bagaimana kehadirannya di sekolah atau madrasah, kemudian juga bagaimana berpakaian sesuai ketentuan atau tidak, dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap tata tertib sekolah atau madrasah. Kemudian indikator yang kedua, yaitu siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Sama, ini juga memiliki 4 level, level 1 sampai ke level ke-4 dengan capaian kinerjanya berbeda-beda setiap levelnya, seperti yang ada saya tunjukkan ini. Siswa berperilaku religius, mematuhi tata tertib level 1, kemudian juga siswa belum konsisten, ya, sudah melakukan tapi belum konsisten, yang ketiga, dan seterusnya sampai kepada yang keempat. Nah, bagaimana ini yang terpenting adalah bagaimana untuk pembuktian dokumen. Ya, di indikator yang kedua ini, pembuktian atau pembuktian kinerjanya, observasi perilaku religius siswa dicek melalui kebiasaan berdoa di awal atau di akhir pembelajaran atau ujian, kemudian bagaimana kebiasaan mengucapkan salam, juga bagaimana kepedulian sosial atau terhadap lingkungannya. Untuk telah dokumen, itu aspeknya ditambah dengan sikap toleransi, ya. Dilihat dari indikator terdalam dokumen yang dicek adalah laporan pembiasaan, jadwal, dan jenis kegiatan, serta catatan guru tentang sikap toleransi siswa. Dalam wawancara, ini hanya 2 yang dilakukan terhadap 2 pihak, yang pertama guru dan siswa.
aspeknya perilaku religius siswa yang diceknya adalah kebiasaan berdoa yang ditanyakan ketika wawancara, kemudian mengucapkan salam, kepedulian sosial lingkungan, serta pelaksanaan dalam hal beribadah. Kemudian ada aspek tambahan di dalam wawancara yang ditanyakan adalah bagaimana partisipasi siswa, ini ya, bagaimana partisipasi siswa di dalam kegiatan ibadah serta sikap toleransinya, menghargai hak orang lain, keharmonisan, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu, untuk indikator ketiga, yaitu siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Ini juga sama, terdapat 4 level. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan perbedaan capaian levelnya. Nah, yang terpentingnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu atau kita pihak sekolah atau madrasah bisa membuktikan dengan pembuktian kinerja. Pembuktian kinerjanya ada 2, sebab ini tidak ada observasi ya untuk indikator ketiga. Telah dokumen aspeknya perilaku tangguh dan perilaku bertanggung jawab. Indikatornya tepat waktu, semangat, dan tidak mudah menyerah. Itu untuk lahan dokumennya, ya, perilaku tangguhnya. Itu bisa dilihat di dalam portofolio tugas, laporan pelaksanaan ekstrakurikuler. Untuk wawancara, aspeknya sama, perilaku tangguh dan bertanggung jawab. Indikatornya di dalam pertanyaan itu menuju kepada indikator ketepatan waktu, semangat siswa, dan tidak mudah menyerah sikap siswa, ya. Kemudian indikatornya bisa dicek juga di dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa disuruh, melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Nah, untuk indikator berikutnya, indikator siswa terbebas dari perundungan atau bully di sekolah atau madrasah. Ini juga sama, terdapat 4 level, level 1, 2, dan 3, serta 4, ya. Di mana antar level ini ada perbedaan. Biasanya level keempat itu ada membudaya, sudah menjadi sebuah budaya, kebiasaan gitu ya. Nah, bagaimana aspek pembuktiannya? Untuk dokumen pembuktian di dalam indikator keempat, mohon maaf, ini indikator keempat ya, ada 3, observasi, angket, dan wawancara. Untuk observasi, Bapak dan Ibu, aspeknya adalah perundungan yang dialami atau dilakukan oleh siswa. Kemudian juga bagaimana pencegahan perundungan yang dilakukan oleh madrasah atau sekolah, ya. Nah, indikatornya atau nama dokumen yang pertama dilihat di observasi itu adalah catatan guru atau wali kelas, bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan oleh guru, dan sanksi yang diberikan jika siswa melakukan perundungan. Dokumennya laporan kegiatan pencegahan perundungan, media ya, bisa dilihat dalam bentuk poster, spanduk, banner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, angket akan diberikan kepada siswa terkait dengan pembulian ya. Itu sekitar 8 pertanyaan kepada siswa tentang perilaku dibully atau membuli jika pernah ya. Nah, yang ketiga, teknik pembuktian di dalam wawancara yang apa yang harus dibuktikan. Aspeknya pencegahan perundungan, jenis perundungan, dan penanganan perundungannya bagaimana ya. Indikator atau nama dokumennya itu adalah jenis kegiatan atau partisipasi siswa jika siswa dibully atau membuli ya, jika pernah. Kemudian bagaimana bentuk pembinaan dan sanksi yang diberikan kepada siswa yang pernah membuli gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana indikator kelima sekarang? Indikator kelima adalah siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21 ya. Ini juga sama, memiliki 4 level. Level 1, level 2, level 3 sampai kepada level 4. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Yang ada yang sudah membudaya, sudah tingkat 4 ya. Ada yang baru menunjukkan, ada yang menyampaikannya di dalam kelas baru level 1. Jika di dalam dan luar level 2, kemudian juga jika memanfaatkan teknologi sudah level 3 dan membudaya sudah level keempat. Nah, yang terpenting bagaimana cara membuktikannya?
Nah, melalui 3 teknik observasi, aspeknya keterampilan berkomunikasi efektif secara lisan maupun tulisan. Ya. Yang dilihat itu adalah bagaimana keterampilan siswa dalam bertanya, bagaimana keterampilan siswa dalam menjawab, mengeluarkan pendapat, presentasi, serta bagaimana keterampilan siswa memanfaatkan alat TIK, ya, teknologi informasi. Kemudian yang berikutnya membuat kalimat, membuat paragraf, serta karya tulis berupa tulisan di media cetak ataupun di media elektronik, misalkan buku, ya, misalkan di website dan lain-lain. Nah, untuk telah dokumen, aspeknya masih sama. Yang dicek adalah portofolio, kumpulan tugasnya, laporan hasil karya siswa atau prestasi terkait dengan keterampilan komunikasi lisan maupun keterampilan komunikasi tulisan. Yang terakhir untuk indikator kelima ini adalah wawancara terhadap kepala atau wakil kepala sekolah atau madrasah, guru dan siswa. Aspeknya masih sama, keterampilan berkomunikasi. Yang dinilainya atau indikator atau nama dokumennya adalah keterampilan bertanya, presentasi, membuat kalimat, sampai kepada membuat tulisan sama di media cetak ataupun di media elektronik. Nah, berikutnya indikator ke-6, yaitu siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21. Ini juga memiliki 4 level, ya, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan semua. Level 1 sampai kepada level ke-4. Nah, bagaimana membuktikannya jika Bapak dan Ibu misalkan nanti dia memilih level 4 misalkan, ya. Membuktikannya adalah untuk indikator ke-6 ini ada 3 teknik observasi di dalam kegiatan pembelajaran. Dicek nanti bagaimana kerjasama siswa dalam diskusi, mengerjakan tugas, kemudian juga kerja kelompok serta presentasi kelompok, bagaimana siswa kemampuannya. Kedua, telah dokumen, aspeknya bisa di kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan bersama di luar sekolah atau madrasah. Yang dicek indikatornya adalah catatan penilaian sikap kolaborasi atau kerjasama, ya, laporan kegiatan berisi kolaborasi siswa, serta laporan kegiatan bersama. Bagaimana laporannya ditelaah itu. Yang ketiga, wawancara, masih sama terhadap kepala, wakil kepala sekolah madrasah, guru dan siswa. Aspeknya kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan bersama di luar sekolah atau madrasah. Indikator atau nama dokumennya yang dicek adalah bagaimana kerjasamanya, ya, yang ditanyakan itu bagaimana kerjasama siswa, kemudian diskusinya bagaimana, presentasi, serta partisipasi siswa atau kolaborasi siswa dalam ekstrakurikuler, OSIS, serta kegiatan bersama. Kemudian untuk indikator ke-7, yaitu siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21. Sama, ini juga memiliki 4 level, ya. Level 1, level 2, level 3 dan level ke-4. Yang tertinggi level 4 jika sudah membudaya, ya. Jadi sudah membudaya bagaimana berpikir kritisnya, bagaimana memecahkan masalah secara konsisten dan sistematis yang ditunjukkan dengan melalui proses pembelajaran serta hasil karya siswa baik lisan maupun tulisan. Ini yang tertingginya sudah membudaya, Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Pembuktian untuk indikator ke-7 yaitu ada 3, observasi, telah dokumen, serta wawancara. Wawancara hanya dilakukan terhadap guru dan siswa. Jadi kepala sekolah atau kepala madrasah tidak diwawancara untuk indikator yang ke-7 ini, ya. Nah, baik, untuk observasi, aspek yang dinilainya adalah bagaimana keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran. Indikatornya keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, serta memecahkan masalah secara kreatif. Telah dokumennya, aspeknya sama, ya, hanya ditambah dengan hasil karya siswa. Apa indikatornya? Portofolio atau kumpulan tugas siswa, serta hasil karya siswa yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Baik itu hasil karyanya berupa lisan ataupun berupa tulisan atau bentuk karya yang lainnya. Untuk wawancara,
sama aspeknya dengan tadi telah dokumen ya. Adapun indikatornya yang dicek adalah keterampilan siswa dalam berpikir kritis, menganalisis serta memecahkan masalah secara kreatif. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian untuk aspek ke-8 yaitu siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai dengan karakter keterampilan abad 21. Ini memiliki 4 level ya, sama kita Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya, apa yang membedakannya. Nah, yang pentingnya adalah bagaimana membuktikan level yang kita pilih itu. Ada 3 teknik pembuktiannya di sini di indikator ke-8. Yang pertama observasi, telah dokumen dan wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan madrasah, guru dan siswa. Aspeknya keterampilan atau hasil karya siswa yang menunjukkan kreativitas, inovasi melalui proses pembelajaran. Ini aspeknya sama untuk ketiga teknik itu, hanya yang membedakan indikatornya atau nama dokumennya ya. Untuk observasi, dokumen atau indikatornya adalah keterampilan siswa dalam menemukan gagasan, menganalisis, mengevaluasi ide-ide, serta mengembangkan konsep dan gagasan yang sudah ada. Kemudian juga keterampilan siswa di dalam menerapkan gagasan atau konsep yang baru. Untuk dokumen yang dicek, portofolio atau kumpulan tugas siswa ya. Kemudian juga laporan kegiatan bersama. Jadi laporan yang dibuat oleh sekolah atau madrasah. Yang terakhir untuk wawancara, indikator yang untuk mewawancara adalah bagaimana keterampilan siswa menemukan gagasan. Kemudian bagaimana kemampuan siswa menganalisis, mengevaluasi ide-ide, mengembangkan gagasan dan konsep yang sudah ada, menerapkan keterampilan siswa dalam menerapkan gagasan dan konsep baru ya. Nah, kemudian Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, untuk indikator ke-9 yaitu indikator siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Ini juga ada 4 level ya, bisa kita lihat level-levelnya, capaian kinerjanya. Nah, bagaimana untuk pembuktiannya? Pembuktian kinerja di indikator ke-9 ini adalah ada 2, jadi tidak ada observasi ya untuk level untuk indikator ke-9. Yang ada hanya telah dokumen, wawancara terhadap kepala atau wakil kepala sekolah atau madrasah, guru dan siswa. Aspeknya partisipasi siswa dalam kegiatan lomba terkait dengan pengembangan minat dan bakat. Kemudian indikatornya atau nama dokumennya adalah laporan daring atau luring partisipasi siswa dalam lomba, laporan prestasi atau penghargaan siswa. Kemudian untuk wawancara ya, aspeknya hampir sama dengan yang telah dokumen tadi, hanya indikator atau nama dokumennya adalah pengembangan minat dan bakat, yaitu dalam bidang kesenian, organisasi, kemudian bidang ilmiah dan bidang kerohanian. Kemudian juga bagaimana prestasi atau penghargaan terkait minat dan bakat ya siswa di dalam berbagai bidang. Nah, kemudian untuk indikator berikutnya yaitu yang ke-10, bagaimana kemampuan siswa dalam menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Ya, ini ada 4 level, Bapak dan Ibu. Level pertama, jika siswa memiliki nilai rata-rata ujian sekolah atau madrasahnya atau nilai rapotnya tidak meningkat dalam 3 tahun terakhir. Level kedua, jika dia nilainya naik turun. Level ketiga, jika dia meningkat dalam 3 tahun terakhir ya. Dan keempat, meningkat dan berdampak positif pada persepsi masyarakat. Jadi meningkat dan berdampak positif berdampak pada persepsi positif ya terhadap masyarakat, terhadap sekolah atau madrasah. Meningkat dan berdampak terhadap persepsi ya. Nah, bagaimana pembuktiannya, kinerjanya? Ini adalah telah dokumen dan wawancara, aspeknya nilai ujian sekolah madrasah 3 tahun terakhir, nilai rapot 3 tahun terakhir, dan untuk wawancara juga sama ya, hanya tambah dengan persepsi masyarakat. Wawancara juga ditambahkan ada dari perwakilan masyarakat atau komite. Untuk indikatornya, nilai data ujian 3 tahun terakhir atau nilai leger kelas terakhir ya dalam
sama juga dalam 3 tahun terakhir. Nah, untuk indikator dalam wawancara ditambahkan kendala dan usaha siswa dalam meningkatkan prestasinya. Kemudian yang indikator terakhir yang ke-11 yaitu bagaimana pemangku kepentingan atau stakeholder puas terhadap mutu lulusan, ya. Di dalam ke-11 ini ada 4 level, ya. Level 1, level 2 dan level 3 serta level 4. Ini bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atau stakeholder, ya, baik terhadap sikap, pengetahuan ataupun keterampilan mereka. Kita bisa lihat perbedaannya di sini, ya. 1 jika tidak puas, 2 kurang puas, 3 menyatakan puas, ya, dan 4 jika dia menyatakan sangat puas. Bagaimana membuktikannya? Untuk indikator ke-11 ini ada 2 teknik pembuktiannya. Jadi ada telaah dokumen dan wawancara. Jadi dia di indikator ke-11 ini tidak ada observasi, Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama telaah dokumen, aspeknya bagaimana kepuasan terhadap, ini penting Bapak Ibu. Pertama, mutu lulusan, baik pengetahuan ataupun keterampilan, ya. Jadi ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu yang 3 yang diujinya. Indikator atau nama dokumen yang diceknya adalah laporan hasil studi atau survei, ya, tentang kepuasan berbagai pemangku kepentingan terhadap yang 3 aspek ini. Jadi harus 3 aspeknya. Dalam wawancara juga sama aspeknya, ya, terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan. Indikatornya jika sikap bagaimana religiusnya, kejujuran, kedisiplinan serta tanggung jawab siswa atau mutu lulusan, ya. Pengetahuannya adalah bagaimana pengetahuan teknologi, seni dan budaya. Untuk keterampilan bagaimana kreativitas, produktivitas, komunikasi serta kolaborasi mutu lulusan. Nah, itu Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua 11 indikator dalam komponen mutu lulusan, ya. Untuk ketiga komponen lainnya akan saya sampaikan di video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.